Halo semua, topik kita hari ini adalah dampak media massa dan teknologi modern terhadap patologi, seperti kecanduan digital, cyberbullying, dan juga penyebaran konten negatif. Dalam era globalisasi dan juga perkembangan teknologi yang pesat pada saat sekarang ini, media massa dan teknologi modern menjadi bagian dari integral kehidupan sehari-hari. Kehadiran internet, media sosial, dan perangkat digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan juga bersosialisasi. Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan, dampak negatif dari penggunaan media massa dan teknologi modern tidak dapat kita abaikan. Kecanduan digital adalah kondisi di mana seorang mengalami ketergantungan yang berlebihan terhadap perangkat digital seperti smartphone, komputer, tablet, atau internet, sehingga penggunaan tersebut mengganggu kehidupan sehari-hari dan kesehatan mental serta fisik individu tersebut. Kecanduan ini bisa ditandai dengan kebutuhan yang terus-menerus untuk menggunakan perangkat digital, kesulitan mengontrol waktu penggunaan, dan dampak negatif terhadap aspek kehidupan lain seperti pekerjaan, pendidikan, dan juga hubungan sosial. Faktor penyebab terjadinya kecanduan digital adalah yang pertama, akses yang mudah. Ketika teknologi semakin terjangkau dan mudah diakses, membuat perangkat digital selalu ada dalam kehidupan sehari-hari yang memudahkan penggunaan yang berlebihan. Kemudian, sifat adiktif dari konten media sosial yang memberi tekanan untuk tetap terhubung dan aktif di media sosial dapat menyebabkan penggunaan yang berlebihan, terutama di kalangan remaja dan juga anak muda. Kemudian dampak yang ditimbulkan adalah kesehatan mental. Kecanduan digital dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan juga gangguan tidur. Ketergantungan pada validasi online juga dapat mengurangi produktivitas diri dan kesejahteraan emosional. Dampak berikutnya adalah produktivitas yang menurun. Kecanduan digital dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan pekerjaan ataupun belajar yang mengurangi produktivitas dan efisiensi. Cyberbullying adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok melalui teknologi digital seperti media sosial, pesan teks, email, dan juga platform online lainnya dengan tujuan mengintimidasi, mengancam, mempermalukan, atau menyakiti orang lain. Tindakan ini dapat berupa penghinaan, penyebaran rumor, pelecehan, atau ancaman yang dilakukan secara berulang dan juga disengaja. Faktor penyebabnya adalah balas dendam dan masalah pribadi. Perselisihan atau dendam pribadi bisa menjadi pemicu seseorang melakukan cyberbullying terhadap orang lain. Yang kedua adalah pengaruh media dan lingkungan. Konten yang memperlihatkan perilaku agresif ataupun kekerasan, serta lingkungan sosial yang toleran terhadap kasus bullying dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan cyberbullying. Dampak yang ditimbulkan dari kasus cyberbullying adalah dampak sosial. Korban mengalami isolasi sosial dan sulit menjalin hubungan dengan lingkungan sosial, dan juga terjadinya penurunan partisipasi di sekolah maupun lingkungan sekolah. Kemudian, dampak jangka panjang. Pengalaman sebagai korban cyberbullying dapat memiliki efek jangka panjang, termasuk masalah kepercayaan diri, kesulitan dalam membangun hubungan, dan gangguan kesehatan mental yang berkelanjutan. Penyebaran konten negatif. Penyebaran konten negatif adalah suatu distribusi informasi atau materi yang bersifat merugikan, menyesatkan, atau tidak pantas melalui media massa dan juga platform digital. Konten negatif ini bisa berupa berita palsu atau hoax, ujaran kebencian, pornografi, fitnah, kekerasan, dan berbagai bentuk konten yang dapat mengganggu individu maupun masyarakat. Faktor penyebabnya yang pertama, kurangnya edukasi. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang cara mengevaluasi dan memverifikasi informasi yang mereka temui di online membuat mereka lebih memiliki pengalaman yang menyebabkan konten negatif. Yang kedua adalah motivasi ekonomi. Beberapa pihak sengaja menyebabkan konten negatif untuk mendapatkan views, iklan, dan juga keuntungan finansial dari iklan atau monetisasi lainnya. Dampak yang ditimbulkan adalah dampak sosial. Penyebaran konten negatif dapat memicu konflik, polarisasi, dan juga perpecahan di masyarakat, serta memperburuk hubungan antar kelompok sosial. Yang kedua ada dampak psikologis. Konten negatif seperti berita negatif yang ujaran kebencian serta pornografi
menyebabkan masalah kesehatan seperti kecanduan, kecemasan, stres, dan juga suka menyendiri. Solusi yang diperlukan adalah pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, pendidikan dan kesadaran publik menjadi kunci utama. Edukasi tentang risiko kecanduan digital, etika online, dan cara yang aman dalam menggunakan teknologi harus dimulai sejak dini di sekolah dan terus ditingkatkan dalam komunitas. Yang kedua, perlu adanya regulasi dan kebijakan yang lebih ketat terkait dengan perlindungan terhadap penggunaan internet dan juga media sosial. Ini meliputi pengaturan waktu penggunaan bagi individu dan pendidikan orang tua tentang pengawasan yang tepat terhadap anak-anak mereka. Yang ketiga, platform media sosial dan teknologi perlu memainkan peran aktif dalam mengurangi penyebaran konten negatif dengan memperkuat algoritma untuk mengedepankan konten yang positif dan juga bermanfaat, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang efektif dan juga responsif terhadap kasus cyberbullying. Jadi, secara keseluruhan, untuk mengatasi masalah kecanduan digital, cyberbullying, dan juga penyebaran konten negatif, diperlukan pendekatan yang komprehensif, edukasi publik yang intensif tentang risiko kecanduan digital dan bahaya cyberbullying, penting untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda. Regulasi yang lebih ketat dan kebijakan yang mendukung perlu diterapkan untuk mengatur penggunaan media sosial dan internet sambil memastikan perlindungan terhadap konten negatif.